Halo teman-teman ATLM Indonesia, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas hematologi rutin dan lengkap, yaitu hematokrit atau HCT atau VCV. Nah, materi ini merupakan inisiasi perkuliahan ke-6 bagi mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik, baik diploma 3 maupun diploma 4. Oke, kita mulai dahulu dengan awal pembuka, yaitu apa itu hematokrit. Hematokrit atau volume eritrosit yang dimanfaatkan cell volume atau VCV adalah persentase volume eritrosit dalam darah yang dipadatkan menggunakan tabung khusus dengan cara diputar pada kecepatan tertentu dan dalam waktu tertentu yang dinyatakan dalam persen. Jadi hasilnya berupa persen hematokrit. Nah, pada gambar yang warna merah itu dinyatakan sebagai hematokrit, padatan eritrosit ya. Jadi itu adalah hematokrit. Nah, tujuan hematokrit ini dilakukan pengujian untuk mengetahui konsentrasi eritrosit dalam darah dalam bentuk padatan. Berdasarkan reproduksibilitas dan sederhananya, pemeriksaan ini paling dapat dipercaya di antara pemeriksaan lainnya, yaitu hemoglobin dan hitung eritrosit. Syaratnya, pengerjaannya harus benar-benar tepat dan teliti ya. Maka akan lebih bagus ketimbang dua pemeriksaan ini. Nah, hematokrit dapat dipergunakan sebagai tesar penyaring sederhana terhadap derajat anemia. Jadi penting di sini hematokrit memiliki kelebihan dalam hal mengetahui adanya anemia dan polisetemia. Jadi penting di sini. Jadi hematokrit bukan hanya sekadar untuk memanfaatkan padatan, tapi juga untuk mengetahui anemia ya bila kekurangan, polisetemia bila kelebihan dari eritrosit. Padatnya kolom eritrosit yang didapat dengan cara memutar darah dengan sentrifuge ditentukan oleh pertama radius sentripus. Ya kan? Jadi penting di sini radius sentripus menentukan. Yang kedua kecepatannya. Jadi kecepatan sentripus sangat berpengaruh. Apabila lambat maka padatannya lambat dan mungkin sedikit. Apabila terlalu cepat mungkin malah menjadi hematokritnya lebih rendah. Dan lamanya sentrifuge ini ekivalen dengan kecepatan. Bila lamanya terlalu lama maka akan lebih rendah hematokritnya, dan bila terlalu cepat mungkin padatannya tidak begitu memadat sehingga hematokritnya tinggi palsu. Jadi tiga ini sangat berpengaruh terhadap hematokrit. Nah, lanjut lagi untuk nilai rujukan dari hematokrit ini pada dewasa pria 40 sampai 52%, dewasa wanita 35 sampai 47%, kemudian bayi baru lahir ini 44 sampai 72%. Bayi baru lahir memang tinggi karena bayi baru lahir itu hemoglobinnya tinggi. Jadi hematokritnya juga tinggi. Sementara anak usia 1 sampai 3 tahun itu 35 sampai 43%. Jadi lebih rendah ya. Anak usia 4 sampai 5 tahun 31 sampai 43%. Dan terakhir anak usia 6 sampai 10 tahun 33 sampai 45%. Nah, sisanya nanti dimasukkan ke kategori dewasa pria wanita.
Nah, sumber lain menurut Welly, pria 42-50%, wanita 40-48%. Sementara menurut Heplen, pria 40-54%, wanita 37-47%. Dan literatur lain, laki-laki 40-48%, perempuan 37-43%. Jadi kalau kita melihat di sini hampir mirip ya nilai rujukannya, namun agak sedikit berbeda. Tapi pada prinsipnya pada kelompok pria itu lebih tinggi dibandingkan pada kelompok wanita. Oke ya, lanjut kita membahas ke metode pemeriksaan dari hematokrit ya, metode pengukurannya. Nilai hematokrit atau PCP dapat ditetapkan secara otomatis menggunakan hematologi analyzer atau secara manual. Nah, secara manual ini berarti menggunakan teknik konvensional. Nah, teknik konvensional ini ya kan dibagi menjadi dua bagian nanti ya. Yang pertama makro ya, ini menggunakan tabung Winthrop. Sementara mikro ini menggunakan tabung kapiler yang ukuran kecil ya, yang mana perbedaannya sangat jauh berbeda. Makro itu menggunakan banyak darah, sementara mikro menggunakan darah sedikit. Nah, lanjut kita di metode hematologi analyzer. Nah, di hematologi analyzer kita bisa melihat di sini teman-teman, hematokrit itu dilambangkan dengan HCT. Jadi teman-teman bisa melihat di situ HCT. Lalu pada gambar di situ 19,2%. Nah, ada L berarti dia hematokritnya rendahnya. Di sini keuntungan menggunakan hematologi analyzer sudah ada kode-kodenya untuk flag. Nah, Y hasil pengukuran rendah, L hasil pengukuran tinggi, H atau high. Nah, kalau tidak ada keduanya berarti dalam batas normal atau dalam batas nilai rujukan. Hematokrit bersama jumlah eritrosit dapat digunakan untuk penghitungan atau perhitungan MCP. Jadi nanti hematokrit dibagi jumlah eritrosit dikali 10 ya kan, femtoliter, nanti keluarnya adalah MCP. Sementara hematokrit bersama hemoglobin dapat digunakan untuk perhitungan MCHC. Jadi nanti tinggal kita menghitungnya ya, maka akan didapatkan MCHC. Oke, lanjut lagi, kita pindah ke selanjutnya, pengukuran hematokrit menggunakan hematologi analyzer. Hematokrit diukur langsung menggunakan alat. Tekniknya, pada saat RBC masuk apertur, volume tiap eritrosit itu diukur. Jadi mengukurnya ini per sel eritrosit volumenya. Ini jadi lebih teliti ya ketimbang menggunakan tabung seperti cara makro dan mikro. Pengukuran dibandingkan dengan volume whole blood. Nanti masukkan rumus, maka diketahui nilai hematokrit. Jadi nilai hematokrit diketahui dengan perhitungan rumus. HCT sama dengan B dibagi A dikali 100%. Jadi seperti itu ya. Nah, pada gambar itu kan terlihat bahwa direct addition of the head of full signal. Jadi eritrosit dilewatkan satu persatu, maka terjadi pulsa signal yang menggambarkan dia ukurannya. Nah, di sini penting sekali untuk mengetahui bahwa hematologi analyzer jauh lebih teliti mengukurnya karena yang diukur adalah eritrositnya langsung ya, bukan padatan dari sel. Tapi padatan dari sel juga sampai hampir sama. Nah, sementara kita pindah ke metode makrohematokrit. Metode makrohematokrit biasanya menggunakan teknik Winthrop ya. Jadi Winthrop ini dengan cara sebanyak 1 ml sampel darah dari darah EDTA atau darah heparin, dimasukkan ke dalam tabung Winthrop yang berukuran panjang 110 mm dengan diameter 2,5 sampai 3,0 dan berskala 0 sampai 10.
Nah, memasukkannya saja di sini mungkin lumayan agak sulit. Jadi menggunakan jarum atau pipet yang ujungnya kecil sehingga darah masuk dan tidak menghasilkan gelembung ya. Lalu tabung kemudian disentrifus selama 30 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Nah, ini lama sekali ya, 30 menit. Nah, mungkin kalau sentrifusnya panas, ini akan mungkin merusak dari darah tadi. Tinggi kolom eritrosit adalah nilai hematokrit yang dinyatakan dalam persen. Jadi dengan menghitung jumlah volume darah, kemudian jumlah volume eritrositnya, maka dikali 100% maka didapatkan nanti hematokritnya ya. Bisa menggunakan langsung skala pada darah ya, langsung dibaca. Nah, untuk ringkasan makro metode Winthrop sebagai berikut ya. Pengambilan darah kemudian masukkan ke dalam tabung ya. Tabung tadi tabung Winthrop, centrifuge ya kan. Tabung bisa centrifuge ya. Lalu setelah disentrifus tadi, tabungnya dilihat dari banyaknya eritrosit yang mengendap di dasar. Jadi seperti itu ya teknik dari Winthrop. Nah, diukur nanti dan dinyatakan persennya, yaitu itu adalah hematokrit. Nah, untuk perhitungan untuk jelasnya sebagai berikut ya teman-teman. Hematokrit sama dengan tinggi volume eritrosit dipadatkan ya dikali 100% dibagi tinggi volume total darah. Ini rumus bakunya. Nah, ini contohnya seperti ini setelah disentrifus terbagi menjadi dua bagian. Yang bagian merah itulah yang menggambarkan hematokrit, sementara kuning itu adalah plasmanya. Apabila merah tambah plasma, itu adalah volume darah total. Jadi caranya seperti ini ya. Contohnya tinggi volume eritrosit dipadatkan 9 mm, tinggi volume total 20. Nah, berapa nilai hematokritnya? Nah, perhitungannya 9/20 dikali dengan 100%, lalu dapatnya 45%. Ini adalah hematokrit. Nah, sementara kita pindah ke metode mikrohematokrit. Metode mikro ini sampel darah, yaitu sampel darah kapiler bisa digunakan. Jadi keuntungannya dia kapiler ya, ketimbang si Winthrop tidak bisa. Darah EDTA bisa juga yang diawetkan, darah heparin juga, atau darah amonium kalium oksalat atau double oksalat. Dimasukkan ke dalam tabung kapiler yang mempunyai ukuran panjangnya 75 mm dengan diameter 1 mm. Nah, tabung kapiler yang digunakan ada dua macam di sini. Yang berisi heparin itu berwarna merah, nanti cincin atau lingkaran merah ya di salah satu ujungnya. Ini untuk sampel darah kapiler langsung. Sementara yang tanpa antikoagulan itu bertanda biru, ini untuk darah EDTA atau heparin atau oksalat. Jadi dua tabung ini menghindari terjadinya nanti kelebihan antikoagulan atau double antikoagulan. Karena kelebihan antikoagulan bisa saja menyebabkan eritrosit mengkerut ya, dan hematokrit akan lebih rendah. Jadi ini penting dalam hal pengukuran hematokrit, tidak bisa double antikoagulan. Misalnya darah EDTA ya teman-teman, lalu pakai tabung warna biru. Jadi EDTA tambah nanti heparin yang ada di dalam tabung sehingga dua antikoagulan. Nah, untuk peralatannya, untuk pemeriksaan hematokrit ya teman-teman, di sini ada syring 3 ml diperlukan. Tourniquet, centrifuge mikrohematokrit, tabung Winthrop, wax, lalu ampus spiritus ini nanti untuk gunakan untuk membakar ya. Skala khusus mikrohematokrit, tabung mikrokapiler, stopwatch. Jadi ampus spiritus digunakan untuk membakar salah satu ujung tabung mikrohematokrit. Nah, ini centrifuge mikrohematokrit, lalu ini tabung mikronya. Nah, ya seperti ini ya. Dan ini ada skala khusus pembacanya. Jadi penting di sini dalam alat yang kita beli si sentrifusnya itu harus ada sudah skala pembacanya. Apabila tidak ada, mungkin teman-teman bisa mengolahnya di miliblok. Lalu miliblok tadi teman-teman laminating, itu bisa digunakan untuk
mikrohematokrit skala khususnya. Lanjut kita ke prosedur mikrohematokrit. Prosedur pemeriksaannya yaitu sampel darah dimasukkan ke dalam tabung kapiler sampai 2/3 volume tabung. Nah, salah satu ujung tabung ditutup dengan dempul atau clay atau lilin wax. Lalu disentrifus selama 5 menit dengan kecepatan 15.000 rpm. Nah, tinggi kolom eritrosit diukur dengan alat pembaca hematokrit. Nilainya dinyatakan dalam persen. Jadi penting di sini untuk menyatakannya dalam persen dan prosedurnya harus benar-benar tepat ya, terutama saat menyumbatnya. Karena kecepatan 15.000 rpm ini atau 16.000 rpm ini mampu menguras atau mengeluarkan isi darah bila tidak disumbat dengan baik. Nah, ini kira-kira ringkasannya untuk cara menggunakan mikrohematokrit ya. Pertama, darah itu diambil dulu ya. Setelah diambil, lalu darah tadi dimasukkan ke tabung mikrohematokrit, mungkin dalam kondisi miring sedikit ya, atau dalam kondisi horizontal seperti gambar. Nah, setelah itu disumbat salah satu ujungnya dengan lilin, letakkan di sentrifus tutup. Kemudian disentrifugasi tadi 15.000 sampai 16.000 rpm. Nah, setelah itu ambil segera, jangan didiamkan karena kalau didiamkan nanti tidak lagi terpisah, maka akan menyebar lagi eritrositnya. Segera setelah selesai langsung diukur dengan skala khusus hematokrit dan dinyatakan dalam persen hematokritnya tadi. Jadi di sini penting dalam mikrohematokrit segera setelah sentrifus berhenti, buka tutupnya langsung diukur dengan skala khusus. Jadi di sini ya prosedurnya penting karena dalam kondisi dia berbaring di alat sentrifus hematokrit, dia nanti akan kembali melebur atau volumenya akan miring mengikuti posisi dari horizontal. Nah, untuk prosedur mikrohematokrit ini metodenya lebih banyak digunakan dan disukai di laboratorium ya, karena beberapa hal. Yang pertama, waktunya cukup singkat, cuma 5 menit tapi kecepatannya 16.000 rpm. Yang kedua, sampel darah yang dibutuhkan juga sedikit. Lalu di sini apabila dalam kondisi kesulitan ngambil darah itu hemat darah ya. Dan juga bisa dapat dilakukan duplo, satu pasien 2 tabung ya berhadapan mungkin ya, ini lebih nyaman untuk membandingkan nanti didapatkan nilai rata-rata. Dapat dipergunakan untuk sampel tanpa antikoagulan yang dapat diperoleh secara langsung, ini dari kafiler. Kemudian plasma dapat digunakan untuk melihat indeks ikterus dan untuk pemeriksaan kimia klinik. Jadi nanti dengan melihat warna plasmanya, bila kuning maka ini adalah ikterus ya. Dan apabila kita patah di perbatasan dari plasma dengan bavikot, maka plasmanya ini bisa digunakan untuk pemeriksaan kimia klinik ya, misalnya glukosa atau kolesterol atau trigliserida atau urea ya. Kemudian kita beralih lagi ke masalah klinis. Penurunan kadar hematokrit itu ditemukan pada beberapa kondisi. Yang pertama, kehilangan darah akut. Anemia misalnya aplastik, anemia hemolitik, defisiensi asam folat, anemia pernisiosa, sideroblastik, anemia sel sabit, dan anemia kurang zat besi. Yang kedua, leukemia, ini masuk leukemia limfositik, mielositik, monositik. Lalu penyakit Hodgkin, liposarkoma, malignansi organ, ini pada kasus-kasus keganasan. Lalu pada multiple myeloma, sirosis hati, malnutrisi protein, defisiensi vitamin, misalnya tiamin dan vitamin C. Lalu fistula lambung atau duodenum, ulcus pepticus, ini masalah di pencernaan. Dan yang terakhir adalah gagal ginjal kronik, kehamilan dan SLE, ini pada kondisi lupus. Nah, masalah klinis selanjutnya yaitu di sini
Penurunan hematokrit itu pengaruh obat, misalnya antineoplastik, antibiotik, kloramfenikol, penisilin, dan obat radioaktif. Sementara peningkatan kadar hematokrit ini pada beberapa kondisi yaitu dehidrasi atau hipovolemik, diare berat, polisitemia vera atau juga pada kondisi eritrositosis, eritrosit yang meningkat, lalu diabetes asidosis, emfisema pulmonar, kemudian pada tahap akhir ya iskemi cerebrum sementara, dan eklamsia, pembedahan dan luka bakar. Nah, kondisi-kondisi ini mungkin karena volume darah yang berkurang sehingga hematokrit atau eritrosit meningkat. Dan di sini juga yang penting salah satunya yang khusus kita bahas yaitu pada kasus DBD ya di sini. Karena pada kasus DBD inilah yang paling banyak terjadi peningkatan hematokrit. Ini yaitu kita bahas hematokrit pada DBD. Nah, kita mulai di sini pemeriksaan hematokrit, salah satu pemeriksaan laboratorium dalam mendiagnosa penyakit demam berdarah dengue. Pada kasus DBD terjadi hemokonsentrasi ditandai dengan peningkatan kadar hematokrit 20% bersama trombositopenia di bawah 100.000 sel per milimeter kubik. Nah, hematokrit fase akut ini hematokrit pertama ini pada saat pasien masuk di IGD meningkat tajam di atas 20% dibandingkan fase konvalesen. Ini fase rawat inap di ruang perawatan. Pemeriksaan hematokrit kedua. Jadi idealnya membandingkan sebelum dan sesudah, maka akan terjadi kenaikan tajam. Nah, masih di hematokrit pada DBD, hematokrit atau yang meningkat atau hemokonsentrasi ini meningkat tajam. Ini merupakan bukti ya menunjukkan terjadi perembesan plasma dengan adanya peningkatan permeabilitas vaskular. Jadi penting sekali karena di sini cairannya keluar merembes dari peredaran darah, dari sel-sel endotel pembuluh darah, keluar menuju jaringan atau ekstravaskular. Dengan demikian maka volume darah menjadi tinggi dan pekat. Nah, pekat ini dikatakan hemokonsentrasi. Hemokonsentrasi menggambarkan dengan beratnya shock hipovolemik. Jadi di sini penting sekali hemokonsentrasi menggambarkan berat ringannya ya, shock hipovolemik. Pada kasus DBD, kadar hematokrit dapat dipengaruhi beberapa hal. Pertama, perembesan plasma, kemudian pergantian volume tubuh secara dini. Ini pada saat misalnya mendadak keluar cairan ya merembes keluar dari plasma, atau terapi impuls. Ini berpengaruh sekali. Dan adanya perdarahan. Misalnya pasiennya hanya mengalami dengue klasik, itu ringan, kemudian demam berdarah dengue DBD itu berat, dan lebih berat lagi nanti shock syndrome. Jadi dengue klasik, dengue DBD, kemudian dengue shock syndrome DSS. Nah, lanjut lagi sebagai penutup kita melihat kesalahan dalam pemeriksaan hematokrit. Yang pertama, kesalahan dari sampel darah. Sampel darahnya ini mungkin ada bekuan atau lambat mencampur dengan antikoagulan, atau mungkin darahnya tadi dari kapiler tidak disapu dulu, tercampur alkohol atau cairan jaringan ya diperas-peras juga. Ini akan menjadi hal kesalahan dalam sampel darah, atau sampel darahnya memang sudah bagus tapi pada saat melakukan pengambilannya darah tidak dikocok atau dihomogenkan. Yang kedua, tidak memakai jumlah antikoagulan yang sesuai dengan jumlah darah yang dipakai. Bisa saja kekurangan antikoagulan atau kelebihan antikoagulan. Nah, kekurangan antikoagulan bisa saja menyebabkan terjadinya bekuan kecil. Kalau kelebihan antikoagulan menyebabkan eritrosit mengkerut.
Nah, eritrosit yang mengkerut ini menyebabkan hematokrit turun. Kemudian yang ketiga, tabung hematokrit tidak bersih dan kering. Ini misalnya berlaku pada tabung Winthrop, ya, tidak bersih dan tidak kering, masih basah. Sehingga eritrosit mungkin saja berkontak dengan air menyebabkan hemolisis, menyebabkan penurunan hematokrit. Atau dengan adanya cairan tadi menyebabkan darah menjadi pengenceran sehingga hematokrit menurun. Jadi menurunnya 2 kali karena pecahnya eritrosit, yang kedua karena bertambahnya volume. Ya kan? Kemudian lagi yang keempat, tidak cukup waktunya memutar tabung hematokrit. Jadi di sini waktunya terlalu singkat sehingga hematokritnya mungkin tinggi, palsu. Pembacaan yang tidak tepat di sini karena kesalahan mata, kesalahan dalam menggerakkan atau mengukur jarak atau dia panjangnya dari kolom eritrosit dan total secara whole blood. Jadi ini penting sekali dalam membacanya, tidak tepat. Lalu selanjutnya yang nomor 6, memakai darah Winthrop yang disimpan lebih dari 3 jam. Jadi darah Winthrop yang disimpan lebih 3 jam atau darah yang menggunakan antikoagulan oksalat, double oksalat ini tidak baik karena eritrosit akan mengalami pembengkakan, ya. Pembengkakan ini menyebabkan eritrosit membesar sehingga hematokrit tinggi, palsu. Lalu yang 7, mencampur darah di dalam botol sewaktu akan mengisi tabung. Maksudnya tidak mencampur darah di sini. Jadi di sini darah tidak dihomogenkan. Jadi penting sekali di sini beberapa sumber kesalahan yang saya ringkas sebanyak 7. Sebenarnya ada lagi beberapa kesalahan yang lain, tapi ini yang paling banyak terjadi dalam melakukan pemeriksaan hematokrit, ya, terutama cara manual. Nah, untuk cara hematologi analyzer mungkin kesalahannya itu adalah di antikoagulan, kemudian di volume darah yang terlalu sedikit. Kemudian lagi tidak menghomogenkan darah sebelum dilakukan pemeriksaan hematologi analyzer yang semi manual. Karena hematologi analyzer yang sudah full otomatis dia menghomogenkan sendiri atau mengocok sendiri tabung darah tadi. Nah, lanjut kita di faktor yang mempengaruhi temuan laboratorium. Apa saja kira-kira, ya? 1, yaitu jika sampel darah diambil pada daerah lengan terpasang jalur impuls intravena, nilai hematokrit cenderung rendah karena terjadi hemodilusi. Nah, jadi mengambil darah itu lihat dulu di lengan pasien apakah ada impuls atau ada bekas jarum yang biasa digunakan untuk memasukkan suatu cairan, ya. Jadi pemplon. Karena apa? Ini akan menyebabkan darah encer. Yang kedua, pemasangan tali tourniquet terlalu lama berpotensi menyebabkan hemokonsentrasi, nilai hematokrit meningkat. Jadi pemasangannya tidak lebih dari 1 menit. Tourniquet itu harus pengambilan darah segera dilakukan. Karena misalnya kalau lebih dari 2 menit, bahkan 5 menit pemasangannya, ini akan terjadi pembendungan yang mana eritrosit terbendung, eritrosit berkumpul lalu kita sedot dengan jarum, maka ini akan menyebabkan eritrosit yang kita isap lebih banyak. Akibatnya hematokritnya tinggi. Nah, untuk pengambilan darah kapiler ini ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu tusukan kurang dalam sehingga volume diperoleh sedikit. Darah harus diperas-peras keluar, ini juga berpengaruh. Kemudian kulit ditusuk masih basah oleh alkohol. Jadi darah terencerkan oleh alkohol dan mungkin saja bisa terjadi bekuan dalam tetes darah karena lambat bekerja. Jadi ini yang mempengaruhi dalam pengambilan darah kapiler untuk pemeriksaan hematokrit cara mikrohematokrit. Oke, ya, sudah selesai apa yang kita bahas kali ini tentang hematokrit. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya tentang ilmu-ilmu di bidang laboratorium. Bye.